Halo pemirsa, selamat datang di channel kami. Kali ini kita mengupas kasus dari kota Pontianak, Kalimantan Barat. Pemirsa, kasus dugaan keributan di Bengkel Marcella, Jalan Gajah Mada, Pontianak Selatan, Kalimantan Barat, kembali menjadi sorotan. Penetapan dua pekerja sebagai tersangka oleh penyidik kepolisian dipertanyakan, setelah salah satu di antaranya membantah keras keterlibatan dalam peristiwa tersebut. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 1 Agustus tahun 2025. Dalam proses penyidikan, dua pekerja bengkel berinisial SJ dan HR ditetapkan sebagai tersangka. Salah satu tersangka, Sijan, menegaskan dirinya tidak terlibat dalam keributan dan hanya berada di lokasi sebagai saksi. Ia mengaku, saat kejadian berlangsung, dirinya tengah berada di dalam gudang bersama rekan kerja, dan hanya sempat melihat situasi dari kejauhan tanpa ikut campur. Sijan juga membantah adanya tindakan pemukulan. Menurutnya, korban terjatuh akibat sadalnya terinjak temannya hingga terjatuh dalam kondisi ricuh. Sementara itu, kuasa hukum Bengkel Marcella menilai penanganan perkara ini mengandung sejumlah kejanggalan. Ia menyebut, berdasarkan keterangan saksi, tidak terdapat unsur penganiayaan. Luka yang dialami korban diduga akibat terjatuh saat terjadi dorong-mendorong. Daniel Edward Tangkol juga menyoroti penetapan saksi yang dinilai meringankan, namun justru dijadikan tersangka. Selain itu, pihaknya mengungkap adanya dugaan praktik yang tidak sesuai dengan prinsip hukum, yakni indikasi, tukar perkara, atau barter kasus dalam proses penyelesaian. Atas hal tersebut, pihak kuasa hukum telah mengajukan permohonan gelar perkara ulang, serta melaporkan dugaan penyerangan ke tingkat Polda, Kalimantan Barat. Habis itu dia jatuh kan, sandalnya terinjak sama kawannya gitu, ini tersandung ke itu mobil bempel Hilux. Itu aja saya lihat. Terus saya nggak terima, ini kok bisa dijadikan tersangka gitu. H itu, saya katakan Tuan H sajalah ya, Tuan H dengan berlari ke dalam, ada apa, kenapa, ya kan, gua bangka kau mati, nah itu diserang, ya, kan tentu tuan rumah membela diri, nah, dengan ada orang-orang ini ya diusir keluar, nah, yang punya rumah, Pak Yam ini mengatakan, usir dia, bangkong dia. Itulah terjadi, dianggap pemicu untuk memukul, padahal tidak ada pukulan itu. Saksi satu sudah ada, tidak ada pukulan. Kan anaknya kepada mamaknya, ya kan mamaknya, atau disekolahkan di Jakarta. Barter. Nah, apakah ini dibenarkan menurut hukum? Ada tekanan kasus seperti ini, lalu minta barter, lalu boleh cabut? Ini pertanyaan kita. Dan ini kita akan laporkan ke Propam. Kita akan laporkan. Ini tidak bisa begini, ya kan? Hal-hal yang seperti ini tentu laporan ini nanti dibuktikan lah. Karena waktu itu saya juga sedikit mendengar ada Ibu Dewi. Nah, ini berdebat dengan Bu Dewi ini dengan penyidik. Dia berdebat nih, ya kan? Kenapa harus barter anak? Ini kan kasusnya beda, tidak sama. Oh enggak, ini hanya informasi saja Bu kita sampaikan. Tapi kan sudah lain ini. Ada tujuan-tujuan lain di sini. Nah ini, jadi ada bukti lain lagi yang akan saya tuangkan nanti. Ini belum bukti cukup. Ada lagi yang akan ketemu. Iya. Terus Pak, dikala Bapak itu kan sebagai saksi, ya. Itu memang kejadiannya spontanitas Pak ya? Ya. Upaya konfirmasi telah dilakukan awak media kepada Kapolsek Pontianak Selatan sejak Jumat tanggal 27 Maret tahun 2026 melalui pesan singkat, hingga mendatangi langsung kantor kepolisian pada Senin tanggal 30 Maret tahun 2026, namun belum memperoleh keterangan resmi. Pada Selasa tanggal 31 Maret tahun 2026, awak media kembali melakukan konfirmasi langsung. Namun, Kapolsek Pontianak Selatan, AKP Ianatun Nur Hasanah, SH, tidak bersedia diwawancarai. Dalam pernyataan singkat, ia menyebut kasus tersebut telah selesai, serta menolak dilakukan peliputan visual sebelum meninggalkan awak media tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Hingga saat ini, belum terdapat keterangan resmi secara menyeluruh dari pihak kepolisian terkait substansi penanganan perkara tersebut. Kasus ini pun menjadi perhatian, terutama terkait prinsip objektivitas, kehati-hatian dalam penetapan tersangka, serta perlindungan terhadap saksi dalam proses hukum. Kami akan terus mengawal perkembangan kasus ini dan menghadirkan informasi terbaru untuk Anda.
Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Lintas Nasional iNews melaporkan. Terima kasih dan sampai jumpa. Terkait dengan kasus keributan di Magelang. Saya bilang saya Bang ya. Gimana?